ini belajar kumulus. Kumulus. Mantemri limit. Mimit. Kok kayak KPR? Sampai 500.000 nih bos. 500 juta itu. Udah banyak. Iya. Udah nggak kelihatan itu. Udahlah, geser aja. Udah, kamu bagian geser ya. Gantian ya. Geser kamera. Mau? Wow. Jangan, logistik nanti disalahin. Ya geser. Ya di sini, taruh sini, gelem mau. Nah. Woi, kena atas gua. Oh iya, maaf. Nah, udah. Pasang ngomong mau. Bagian geser. Geser ya. Yang digeser ininya. Ini tiang. Oh, formula. Mana ini? Ini diputar. Ditekan. Oh, bisa diputar ya? Bisa. Gua aja yang muter. Oh, beneran ya? Ya. Udah. Lurusin dulu, pasin dulu. Gimana cara muternya gini? Ini yang ini ya. Ya. Kiri. Kanan. Terus. Udah. Kalau lupa salah nanti kalau videonya nggak jelas salahin apa yang pegang yang nyuruh anjir Oke, kita akan lanjut ya akhirnya teman-teman. Mungkin ini ada beberapa yang teman-teman bisa catat ya untuk pengerjaan limit ini. Jadi ada beberapa properti dan ini properti-propertinya akan berhubungan dengan cara kita mengerjakan suatu limit. Jadi kalau misalnya fx sama gx adalah fungsi dari x dan c di sini a maka itu adalah konstanta yang artinya dia anggota dari bilangan real ya. Jadi di sini untuk properti yang pertama kita boleh langsung substitusi nilai k-nya ke f-nya, tapi ada syaratnya. Jadi kalau misalnya syaratnya itu boleh teman-teman lakukan kalau misalnya nilai dari f(x) sama dengan k itu exist dan bukan salah satu dari indeterminate form. Mungkin nanti indeterminate formnya aku akan jelaskan di pangkat selanjutnya ya. Kemudian untuk nomor 2, kalau misalnya limit x menuju k dari sebuah konstan, itu hasilnya adalah konstanta aja, konstanta itu sendiri. Kemudian kalau limit dari x menuju k dari penjumlahan atau pengurangan dari dua fungsi, itu boleh teman-teman pisah seperti ini ya. Limit x menuju k fx, baru ditambah atau dikurang limit x menuju k dari gx. Oke. Terus selanjutnya ini juga berlaku kalau misalnya fungsi rasional, misalnya fx dibagi dengan gx, nah itu boleh teman-teman bagi seperti ini. Jadi limit fx-nya teman-teman kerjain dulu, terus limit gx-nya teman-teman kerjain, terus baru dibagi. Kemudian nomor 5, properti yang kelima, kalau fungsinya itu dikali fx sama dikali dengan gx, nah itu boleh teman-teman bagi seperti ini juga, limit x menuju k fx dikali limit x menuju k gx. Nah kemudian untuk yang nomor 6, misalnya dia di sebuah fx dipangkatkan dengan sebuah konstanta. Nah ini boleh teman-teman kerjakan dulu limit fx-nya. Jadi kayak seolah-olah limitnya itu masuk. Baru setelah itu teman-teman pangkatkan. Itu bisa seperti itu. Kemudian untuk nomor 7, di sini kalau misalnya dibalik ya, konstanta dipangkatkan dengan fx. Nah itu teman-teman boleh kerjakan limit fx-nya dulu, baru nanti jadi pangkatnya si c. Jadi seolah-olah seperti ini. Terus yang ini kalau misalnya fx pangkat gx, berarti ini teman-teman boleh kerjakan limit fx-nya dulu, terus kerjakan limit gx-nya, terus habis itu dipangkatkan. Nah kemudian yang properti yang ke-9, kalau misalnya di sini ada fungsi logaritma ya, logaritma dengan basis c
dari fx, itu teman-teman boleh kerjakan limit fx-nya dulu, baru dikerjakan logaritma c-nya. Jadi seolah-olah limitnya itu masuk ke sini. Nah, terus yang properti yang ke-10, kalau misalnya ada composite function ya, misalnya ada fungsi fx yang di dalam fungsi gx, teman-teman boleh langsung kerjakan dulu fungsi fx-nya, baru nanti dia jadi inputnya fungsi g. Ya, jadi ini ada 10 properti ya untuk limit, dan ini harus teman-teman pahami dan teman-teman ingat-ingat ya, karena ini bakal kita pakai terus sampai UAS sekalipun ya. Oke, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu untuk limit properti ini? Nah, ini aku belum tahu, belum bisa memutuskan ya sekarang, karena harus diskusi dulu. Ya, ada 3 dosen kan ya, berarti ya beda-beda keinginannya. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang indeterminate forms ya teman-teman. Jadi indeterminate form itu ada banyak ya, kalau di limit ada 7 ya kalau kita bakal tinjau ya satu-satu. Nah, bentuknya itu kita nggak melihat dari hasilnya, tapi kita akan melihat itu dari perspektif fungsinya. Jadi masing-masing dari ini, masing-masing dari yang kita tulis di sini, properti-propertinya di sini, ini ada limitation-limitationnya. Misal untuk nomor 4 ya. Misal untuk bentuk limit x menuju k dari fx per gx. Nah, ini bentuk yang pertama ya, yang kita harus hati-hati. Ketika teman-teman punya limit x menuju k dari fx per gx, kita akan menganggap ini dari indeterminate form kalau misalnya L-nya itu 0 per 0 atau L-nya itu plus minus infinite per plus minus infinite. Yaitu bentuk yang pertama. Mungkin yang infinite kita nggak terlalu bahas hari ini ya, karena untuk pembahasan infinite kita akan bahasnya di pertemuan selanjutnya aja. Terus bentuk yang selanjutnya di sini adalah kalau misalnya kita punya ini ya, bentuk yang ini nomor 3. Kalau misalnya kita punya limit fx dikurang gx. Nah, ini akan jadi indeterminate form kalau hasilnya itu adalah infinite dikurang infinite. Oke, terus ada bentuk apa lagi ya? Kita lihat dulu. Oh, yang ini. Nomor 3 ya. Limit x menuju k dari fx kali gx. Ini akan jadi indeterminate form kalau 0 dikali infinite. Terus untuk yang nomor 4, untuk bentuk limit x menuju k dari fx pangkat
ini ada 3 bentuk yang kita harus perhatikan. Kalau yang ini ada bentuk 0 pangkat 0 atau bentuk 1 pangkat infinite atau bentuk 0 pangkat infinite pangkat 0. Oke, nah jadi untuk bentuk-bentuk yang ada di situ, kalau misalnya teman-teman misalnya bentuknya seperti ini, terus dapat 0/0 atau min plus minus infinite per plus minus infinite, berarti kita akan menyebutnya itu indeterminate form. Yang ini juga sama. Kalau misalnya kita ketemu 0 dikali infinite, berarti kita akan menyebutnya indeterminate form. Terus kalau bentuk yang ini kita ketemu 0 pangkat 0 terus 1 pangkat infinite atau infinite pangkat 0, kita akan menyebutnya ini indeterminate form. Yang ini juga nomor 3, kalau misalnya ada infinite kurang infinite ya, berarti kita akan menyebutnya indeterminate form. Ya mungkin ini nggak bisa aku jelasin dulu semua karena ada infinite ya, karena kita akan membahas infinite itu lebih detail di pertemuan selanjutnya. Nah tapi kalau yang 0/0 ini kenapa disebutnya infinite, itu sebenarnya kita bisa menjelaskannya seperti ini. Kalau 0 pangkat 0 kan kita udah tahu ya kenapa kita bisa sebut indeterminate. Itu karena ada 2 rules yang saling bertabrakan ya, antara yang 0 pangkat k, 0 pangkat k, kalau misalnya k-nya bukan 0 kan tadi kita udah bahas hasilnya 0 ya. Kalau k-nya bukan 0. Dan kalau misalnya k pangkat 0, hasilnya akan 1 kalau k-nya bukan 0. Nah ini kalau misalnya 0 pangkat 0, nah ini kita bisa, kalau secara aljabar kita akan mengatakan ini undefined. Tapi kalau secara limit, kalau bentuknya seperti ini ya, dari bentuknya yang seperti ini dulu, terus tiba-tiba hasilnya 0 pangkat 0, nah itu kita akan sebutnya indeterminate form. Walaupun kalau di kalkulator kita akan dapat hasilnya itu undefined ya. Nah kalau yang 0/0, kenapa disebutnya indeterminate form ya, pertama-tama sebenarnya kita bisa bahas dari seperti ini dulu. Kalau misalnya 0 dibagi dengan suatu bilangan, itu tadi hasilnya berapa? Kalau misalnya k-nya, iya benar 0 ya. Kenapa ini bisa kita katakan valid? Karena kalau misalnya k-nya kita pindah ruas. Kalau k-nya kita pindah ruas jadi 0 sama dengan k kali 0 kan ya. K kali 0 jadi apa? 0. Dan ini equal di sini. Nah, tapi kalau kita tinjau yang satu lagi nih k bagi 0. Misalnya ini kita anggap aja ada nilainya deh m. Misalnya k ada nilainya, m juga ada nilainya. Dan bukan 0 mereka ya. Misalnya mereka bukan 0. Nah, ini kalau kita pindah ruas, apa yang terjadi? Jadi k sama dengan 0 ya. Nah, padahal di sini k-nya itu belum tentu 0 di sini. Bisa aja angkanya 3 gitu. 3 bagi 0. Misalnya sama dengan m. Nah, kalau kita selesaikan ini kan jadi 3 sama dengan 0. Jadinya makanya 3 dibagi 0 itu kita akan sebutnya undefined ya tadi. Nah, sekarang kalau misalnya 0 bagi 0. Nah, ini dikatakan indeterminate form. Indeterminate itu kan artinya apa? Kalau determinate itu kan kita bisa menentukan ya. Indeterminate itu tidak ditentukan, tidak bisa ditentukan atau tidak pasti gitu ya. Nah, di sini kalau misalnya kita misalin aja 0 bagi 0 itu nilainya k. Kalau kita pindah ruas di sini, ya benar emang hasilnya equal 0 sama dengan 0. Tapi k-nya itu bisa nilainya berapa? Tapi nilai k-nya bisa semuanya kan? Mau min 1 bisa, mau 2 bisa, mau 3 bisa, mau 100, 1000 gitu bisa ya.
Jadi makanya kita menyebutnya itu bentuk yang tidak tentu, karena semua bilangan itu bisa. Ya mungkin nanti yang ada infinite-nya aku jelasinnya pas lagi pertemuan yang benar-benar membahas infinite ya. Dan ini mungkin boleh dicatat dulu. Habis itu kita akan masuk ke materi pengerjaan limit ya. Sebenarnya bisa sama ya. Kayak misalnya 0/0 kalau di kalkulator kan undefined. Tapi kalau di konsep limit ini, misalnya kamu kerjain limit fx per gx, terus hasilnya 0/0. Nah itu kita akan sebutnya indeterminate form. Kenapa kita akan menyebutnya indeterminate form terlebih dahulu? Karena ketika kita udah tahu dia bentuknya indeterminate form, artinya kita akan menggunakan cara yang spesial, menggunakan konsep limit ini. Jadi cuma untuk penanda aja kalau kita bisa mendapatkan nilainya loh dari limit ini. Mungkin nilainya dapatnya 0/0 nih, misalnya kayak yang VT tadi kan, pada saat T menuju 2 kan 0/0 kan, tapi kan bukan berarti nilai itu undefined, tapi nilainya itu 8. Jadi kalau di konsep limit, ketika dapat 0/0 bukan artinya dia nilainya undefined, tapi kita bisa cari. Oke, iya betul. Seperti itu ya, bedanya kayak gitu. Nah, mungkin kita bisa sambil lihat nomor 11 ya. Dan kita akan coba menggunakan properti-properti yang ada di sini ya. Properti yang di sini dengan properti yang ada di papan sebelah kiri dan indeterminate form seperti sebelah kanan ya. Ini total tuh ada 7 ya. 5, 6, 7 ya. Ada 7 indeterminate form. Jadi ada 10 properti dari limit, ada 7 indeterminate form. Berarti pakai sing depannya ada Nah mungkin yang bagian yang bawah ini kan ini cuma penjelasan aja ya. Ini yang mungkin aku bisa saja. Bagian bawah ini. Nah kita coba kerjakan nomor 11. Jadi gimana sih cara kita mengerjakan suatu limit? Sebenarnya bisa aja kamu mengerjakannya dengan cara limit kiri, limit kanan. Tapi cara seperti itu akan menyita banyak waktu karena kalian akan berurusan dengan bilangan berkoma. Nah, oleh sebab itu kita akan mempelajari properti-properti ini dan indeterminate form ini supaya kita punya cara yang lebih cepat dan lebih masuk akal untuk dikerjakan secara manual. Nah, cara pertama yang paling mudah adalah caranya adalah substitution. Langsung melakukan substitusinya aja. Ini berkaitan dengan properti yang pertama. Ya, jadi kalau teman-teman punya limit seperti ini, teman-teman boleh langsung substitusi. Nah, tapi di sini ada notes-nya. Kalau ada. Nah, berarti kalau yang nggak ada itu yang seperti apa? Kalau yang nggak ada itu adalah yang bentuknya itu dari antara 7 indeterminate form ini. Jadi kalau teman-teman masukin, terus hasilnya itu keluarnya 0/0,
terus infinite per infinite, 0 kali infinite, infinite kurang infinite, dan seterusnya. Berarti kita harus mencari cara lain. Berarti nggak bisa kita cuma mengandalkan substitution, gitu ya. Nah, tapi kita coba satu-satu dulu ya. Nomor 11, apakah kita bisa mengerjakan langsung dengan substitution? Limit x menuju 2 dari 8 min 3x tambah 12 x kuadrat. Nah, ini bisa. Nah, cara menulisnya gimana? Ini yang harus diperhatikan ya, cara menulisnya. Jadi, ketika teman-teman memasukkan nilai K ke dalam fx-nya, itu limitnya udah nggak boleh ditulis lagi di sini. Ya, di sini nggak perlu ditulis lagi limitnya. Jadi tinggal x sama dengan K. Jadi K-nya dimasukkan. Dan di sini yang sering terjadi kesalahan juga di mahasiswa adalah ketika teman-teman belum substitusi, limitnya udah hilang. Nah, itu salah. Yang sering terjadi adalah teman-teman lagi kerjain ini limit x menuju min 3 tambah 4x per x kuadrat ke 1, terus kalian lagi seru factoring, terus limitnya nggak ditulis. Itu salah. Karena kalau kalian nggak tulis di sini, itu artinya kalian udah substitusi. Oke, nah ini berarti kalau di sini kita mau lakukan substitusi, berarti limitnya boleh kita nggak tulis 8 dikali 2 ditambah 12 kali 2 kuadrat. Nah, kita lihat di sini kalau kita substitusi seperti ini, hasilnya adalah 8 kurang 6 tambah 48 ya. Hasilnya adalah 50 ya. Nah, kalau hasilnya 50 seperti ini, artinya dia bukan salah satu dari indeterminate forms. Berarti ya hasilnya dari 50 ini. Jadi kalian nggak perlu ngecek limit kiri limit kanan untuk mengetahui nilainya. Mungkin kalau kita mau lakukan pendekatan grafik juga bisa. Biar kita bisa lihat yang limit kiri dan limit kanannya itu seperti apa. Untuk fungsi 8 dikurangi 3x. Bikin motion tracking. Motion tracking. Belum tahu, harus diskusi dulu sama dua dosen yang lain. Nah, fungsinya seperti ini ya. Kelana, Nah, di sini kalau kita lihat biar ya, jelas. ketika ketinggian 2 dari sebelah kiri menuju angka berapa? 50 dari sebelah kanan. 50 ya. Jadi di sini kalau memang substitusi dan hasilnya bukan indeterminate form, teman-teman boleh langsung tentukan aja itu nilainya berapa. Kontras dengan nomor 1 yang tadi. Kontras dengan nomor 1 yang tadi. Mungkin jangan nomor 1 dulu deh. Nomor 1 ini yang agak khusus. Nomor VT yang tadi aja ya, pakai VT yang tadi. Misalnya VT sama dengan T pangkat 3 minus T min 2 ya. Misalnya kita mau cari limit T menuju 2 dari VT. Nah ini kan kalau dimasukin jadinya 0 per 0. Berarti ini bukan hasilnya, hasil dari limitnya. Jadi kita harus cari menggunakan metode yang lain. Berarti nggak bisa kita kerjakan limit yang ini itu menggunakan substitution only. Ya, mungkin kita lanjut dulu deh ke nomor 12 ya, biar waktunya nggak habis. Sini limit x menuju min 3 dari 6 tambah 4x per x kuadrat tambah 1. Nah, ini kalau misalnya ini tren juga ya, tren mahasiswa
mahasiswa nih kalau ngelihat yang fungsi rasional mereka langsung coba untuk memfaktorkan. Padahal kadang-kadang nggak perlu. Kita harus cek dulu, kita masukin dulu aja. Kalau kita masukin dan ternyata hasilnya itu bukan indeterminate form, ya itu adalah hasilnya. Kalian nggak perlu faktorin. Jadi di sini 6 dikurangi 12 jadi 6 terus per 10 plus 3 kan ya. Jadi nggak perlu teman-teman harus terburu-buru untuk memfaktorkan. Jadi kita cek dulu aja substitusi dulu. Apakah setelah disubstitusi hasilnya indeterminate form? Nah kalau indeterminate form baru teman-teman boleh tuh lakukan metode yang lain, misalnya memfaktorkan, melakukan perkalian conjugate multiplication atau menggunakan L'Hopital rule ya. Kalau kita pakai pendekatan grafik ya, biar kita lihat juga. Nah ini hasilnya seperti ini. Ketika kita lihat di minus 3, di sini kita bisa lihat yang ketinggiannya itu di mana ya. Aku ubah dulu rasio. Ketika di 3, ternyata dia ada di ketinggian ini ya. Jadi kalau mau dimunculin, nah, ya. Di sini ketika X-nya 3, ternyata ketinggiannya di minus 0,6 ya. Kalau jadi bentuk pecahan ya berarti minus 3. Oke, kita lanjut nomor berikutnya ya. Ini masih yang gampang-gampang ya. Nah, kita coba kerjakan nomor 13. Nomor 13 nggak usah lah ya, kita next saja. Kita langsung nomor 14. Kalau nomor 13 sudah langsung dapat nggak sih hasilnya? Jadi berapa hasilnya? Min 1/2 ya. Nah kita coba sekarang nomor 14 saja ya. Limit X menuju 4 dari 2 sin pi per 4. Pi per X. Pi per X ya. Nah ini kita akan langsung menggunakan substitusi, berarti jadi 2 sin pi per 4. Nah ini berapa nih nilainya? Sin pi per 4 berapa? 45 derajat kan? Setengah juga ya. Berarti hasilnya akan. Terus untuk nomor 15 itu juga masih gampang, limit X menuju 1 dari cos pi X per 3. Nah ini kalau kita masukin jadi cos pi per 3. Nah jadi berapa nih? Cos pi per 3 nilainya adalah setengah ya. Cos pi per 3 itu kan cos 60 derajat ya. Cos. Sekarang nomor 16. Limit X menuju 0 dari sekan 2X. Nah ini gimana nih cara ngerjainnya? Sekan itu apa? Nah ini boleh teman-teman ikut di sini ya. Iya, super cos ya. Jadi ini teman-teman harus diingat-ingat ya. Kalau sin itu
Ini cara cepatnya ya. Kalau aku biasanya ingatnya adalah SOH, SOH. Terus kalau untuk cos, CAC. Jadi sin opposite bagi hypotenuse. Kalau cos itu adjacent bagi hypotenuse. Ya, SOH sama CAC. Opposite ya, opposite itu depannya. Opposite ini adjacent, ini hypotenuse. Sebenarnya ada lagi sih tangentnya ya. Tangentnya itu Sokratova ya biasanya kalau kita pakai. Nah ini ya Sokratova. Iya, Sokratova. Jadi sin opposite bagi hypotenuse, cosinus adjacent bagi hypotenuse, kalau tangan opposite bagi adjacent. Nah seperti itu ya. Oh dulu pakai apa? Bahasa Indonesia? Oh iya, aku kayak pernah dengar sih, tapi aku kayak nah, ini tinggal teman-teman ingat-ingat yang ini aja ya. Sekan itu berarti satu per cos, terus kotangan itu satu per tan, sekan itu satu per sin. Kalau yang ini nggak ada jembatan beda ini. Nah ini berarti untuk mengerjakan ini kita bisa ubah dulu sekannya jadi satu per cos ya, satu per cos 2x. Baru setelah itu kita bisa substitusi 1 per cos 2 kali 0. Berarti di sini ada 1 per cos 0. Cos 0 itu berapa? 1 ya. Berarti hasilnya adalah 1. Ya, jadi ini tinggal kalian menggunakan rumus-rumus trigonometri ya. Jadi tinggal ingat-ingat aja. Jadi sekan itu kebalikan dari cos per cos. Kalau cos sekan itu super sin. Kalau kotangan itu kebalikan dari tan. 1 per tan. Oke. Ya nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Untuk yang nomor 17 sama 18 ini minggu depan aja karena untuk mengerjakan yang ini juga harus mengerjakan infinite-nya ya, limit menuju infinite. Nah, limit menuju infinite aku pindahin semua ke minggu depan aja. Nah, sekarang kita coba nomor 19 sama 20. Oke, untuk nomor 11 sampai 16 ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Sudah tadi belum ya? Oke, ya sambil kita lanjut. Oke, mungkin aku kasih 1 menit untuk mencatat. Habis itu papan sebelah kiri aku kasih. Oke, mungkin yang papan sebelah kiri bisa dihapus ya. Nah, tadi pada saat kita mempelajari definisi dari limit, aku sempat menggunakan notasi epsilon ya, teman-teman. Jadi epsilon itu adalah salah satu Greek letter yang digunakan di matematika untuk menandakan angka yang sangat kecil. Jadi kalau ada epsilon, itu biasanya kita lagi mau mengindikasikan suatu angka yang sangat kecil.
Nah, kalau di konsep limit, ini di dalam limit ya. Di dalam limit, kalau misalnya 1 dibagi epsilon, kira-kira hasilnya apa? 1 dibagi sesuatu yang kecil lah. Sesuatu yang besar banget ya. Dan di sini kita bisa menggunakan notasi infinite. Dan kalau kebalikannya di sini 1 dibagi minus epsilon berarti minus infinite ya. Oke. Nah ini kalau misalnya kita balik ya di dalam limit ini ada beberapa hal yang penting mungkin nggak semuanya bisa ditulis ya. Kalau misalnya aku balik ke sini 1 dibagi infinite, 1 dibagi sesuatu yang sangat besar. Berarti sesuatu yang sangat kecil. Nah, sesuatu yang sangat kecil itu 0. Nah ini juga berlaku kalau misalnya dia minus infinite ya. Ini juga sama dengan 0. Dia hasilnya itu bakal jadi 0,0000 sekian. Kalau yang ini juga sama minus 0,0000 sekian. Sehingga kalau kita bicaranya limit itu kan bukan menghitung tepat ya, tapi menghitungnya dengan cara approaching. Jadi kita bisa mengatakan nilainya itu mendekati 0 ya. Ini hanya di limit ya. Ini hanya di limit. Kalau di aljabar nilainya bisa berbeda dan nilainya lebih exact. Tapi kalau di limit kita bisa lakukan pendekatan seperti ini. Dan infinite itu sebenarnya kalau di aljabar itu nggak ada ya kalau infinite itu di aljabar. Jadi infinite itu cuma ide bahwa ada angka yang sangat besar. Dan limit itu harusnya infinite itu hanya ada kalau kita lagi berbicara dengan limit ya sebenarnya. Tapi beberapa teori kadang-kadang ada juga yang pakai infinite. Tapi kalau untuk mengerjakan infinite, kalau cuma sebagai penanda doang ya, penanda misalnya sesuatu itu sangat besar, itu nggak apa-apa kita pakai limit di luar dari kalkulus. Tapi kalau kita lagi mau mengerjakannya, misalnya kita mau melakukan penurunan rumus atau pengerjaan rumus gitu ya, kita harus menggunakan infinite itu hanya exist kalau ada di limit. Nah, kita akan balik lagi ya. Jadi ini cuma konsep-konsep yang teman-teman harus ingat. Jadi kalau misal kita masih bicara dengan substitusi, kita coba lihat nomor 1. Nah, kalau nomor 1 kalian substitusi hasilnya apa? 1/0 kan ya? Nah, apakah hasilnya itu undefined atau enggak? Nah, kita harus ngecek dengan limit kiri dan limit kanan. Tapi kadang-kadang nggak mungkin kalau kita harus menggunakan minus 0,001 terus 0,001 misalnya kayak gitu. Jadi untuk ngecek ini kita bisa pakai limit kiri limit kanan juga. Tapi kita bisa menggunakan notasi epsilon ini dan rules yang ada di sini. Jadi kalau untuk limit kiri berarti kan seperti ini ya. Berarti kita akan menggunakan X sama dengan 0 yang dikurangi dengan epsilon. Berarti X-nya berapa nih yang akan kita substitusi ke sini? Minus epsilon ya. Berarti kalau kita masukin di sini 1 dibagi minus epsilon, hasilnya adalah minus ini. Nah, untuk limit kanannya juga sama. Jadi kalau teman-teman ketemu yang undefined gini ya, yang undefined seperti ini, mau nggak mau teman-teman harus ngecek limit kiri dan limit kanan. Jadi ini khusus untuk undefined. Kalau misalnya ditanya limitnya berapa gitu ya, teman-teman harus cek dulu limit kiri dan limit kanan. Kalau yang ini juga sama, kita bisa menggunakan 0 ditambah epsilon. X sama dengan 0 tambah epsilon. Kita akan menggunakan X sama dengan epsilon. Berarti kita tinggal masukin aja sama dengan infinite. Ya. Jadi di sini kita bisa mengatakan bahwa limit kirinya minus infinite, limit kanannya infinite, maka kesimpulannya adalah limit X menuju 0 dari 1/x does not exist.
Terus biasanya kalau yang does not exist kalian harus sertakan alasannya. Karena limit kirinya minus infinite dan limit kanannya plus infinite. Yaitu untuk nomor 1. Nah kalau nomor 2 gimana? Kalau nomor 2 gimana? Di sini 1 per x kuadrat. Nah di sini juga 1 per 0 kuadrat ya. Hasilnya akan jadi undefined juga di sini. Tapi apakah betul nilainya undefined? Nah kalau misalnya teman-teman dapat yang undefined, di sini teman-teman harus cek dulu limit kiri dan limit kanan. Di sini berarti kalau untuk limit kiri kita akan menggunakan minus epsilon ya. Berarti kita tinggal masukin aja minus epsilon kuadrat di sini. Nah minus epsilon kuadrat, jadi epsilonnya positif atau negatif setelah dikuadratin? Positif ya, jadi 1 per epsilon di sini. Dan hasilnya apa? Kalau 1 per epsilon positif atau negatif? Positif. Karena positif kan, minus infinite dikuadratin jadi positif epsilon ya. Jadi kuadratnya nggak perlu ditulis, nggak apa-apa karena sesuatu yang kecil itu kan abstrak ya. Jadi teman-teman mau tulis kuadrat juga boleh. Dan sesuatu yang kecil kayak sama aja kayak infinite. Infinite kuadrat juga hasilnya total infinite ya. Oke. Terus teman-teman juga harus cek limit kanannya untuk membuktiin apakah limit kiri sama limit kanannya itu sama atau berbeda. Berarti di sini kita akan kerjakan ini, berarti ini hasilnya adalah 1 per epsilon, yang hasilnya juga infinite. Nah, kalau seperti ini untuk nomor 2, berarti limitnya ada. Berarti limitnya sama dengan infinite. Karena menurut sertakan alasannya. Karena limit kiri sama dengan infinite dan limit kanan sama dengan infinite. Boleh, kayak gitu boleh. RHL sama dengan RHL gitu ya, itu boleh. Oke, kita coba nomor 3 dulu ya. Nomor 3 juga sering menjebak. Nah, limit X menuju 0 dari akar X. Nah, ini kelihatannya ini adalah bentuk khusus ya. Ini bentuk yang paling sering menjadi salah ya. Di sini kalau misalnya kita secara aljabar ya, kalau secara aljabar akar 0 itu apa? 0 ya, akar 0 itu 0. Nah tapi kalau secara limit, kita akan meninjaunya dari limit kiri dan limit kanan. Nah kalau dari limit kirinya, kira-kira nilainya apa? 0 kurang sedikit berarti X-nya berapa tuh? Minus kan ya? Minus, 0,0001. Masih ingat domain dari akar itu harus apa? Domain dari akar? Gak boleh. Lebih kecil daripada 0. Gak boleh negatif. Berarti limit kirinya apa? Imajiner. Atau kita bisa tulis aja undefined ya, nggak apa-apa. Imajiner atau undefined itu boleh. Kalau secara matematika ya imaginary, tapi kalau secara kalkulator dia hitungannya undefined. Dan secara grafikal juga dia undefined. Makanya nggak akan muncul nanti gambarnya. Nah, kalau untuk limit kanannya, di sini
bisa menggunakan 0,001 yang positif ya. Nah ini nilainya bakal mendekati 0. Nah ini kalian boleh langsung 0 kayak gini juga nggak apa-apa. Karena nggak akan ada bedanya. Ketika teman-teman masukin 0,001 ke dalam sini, sama teman-teman masukin 0 langsung ke sini. Nah tapi yang bikin terkecoh adalah yang bagian ini, limit kirinya. Karena kadang-kadang teman-teman itu lupa domain dari functionnya. Oke. Nah berarti kalau ditanya limit x menuju 0 dari akar x, jawabannya dasar. Karena sesuai dengan definisinya, limit kiri harus sama dengan limit kanannya. Jadi kalau teman-teman lihat di grafikal juga kita dapat melihat ya. Jadi kalau nilai akar x kita mau tinjau menuju 0, di sini kalau dari sebelah kanan dia memang betul menuju 0 nilainya. Tapi kalau dari sebelah kiri dia nggak ada. Jadi kalau secara aljabar akar 0 ya betul 0. Tapi kalau secara limit dan definisi dia tidak ada. Karena limit kiri dan limit kanannya berbeda. Yang satu nggak ada, yang satunya 0. Betul. Ya. Nah, kalau yang ini bentuk khusus. Nomor 3 itu yang bentuk khusus kalau ada akar. Jadi sebenarnya untuk substitusi ini sendiri, itu harusnya kita ngecek dulu domainnya. Jadi untuk substitusi ini, sebelum kita substitusi mana ya? Nah, sebelum kita substitusi itu ada baiknya kita ngecek domainnya. Nah, kalau untuk nomor 11, ini domainnya apa? Semua bilangan real kan? Berarti nggak ada masalah. Kita langsung substitusi aja. Nah, kalau yang nomor 12, domainnya apa? Akar min 1 ya, imaginary. Jadi juga aman di sini. Jadi nggak semua bilangan real boleh masuk ke dalam sini. Jadi kita boleh langsung masukin. Nah, kalau yang ini juga semuanya ya, semua bilangan real. Mungkin kita pakai yang ini ya. Nah, kita coba pakai yang nomor 13 aja. Kan kita skip ya. Yang waktu 3. Sekarang kita coba kerjakan nomor 13. Ini memang kelihatannya simpel ya. Kalau hasilnya seperti ini domainnya apa nih? Domainnya apa nih? X-nya nggak boleh min 2 ya, tapi boleh yang lain. Nah, sehingga kalau misalnya di sini dikatakan X-nya min 2, tapi limitnya menuju 0, itu nggak jadi masalah. Kalian boleh langsung substitusi aja. Tapi yang jadi masalah kalau misalnya soalnya berubah seperti ini. Limit X menuju min 2. Nah, kalau seperti ini, hasilnya tuh jadi min 1 bagi 0 kan ya? Undefined. Nah, baru teman-teman, karena ini domainnya di min 2 ya, berarti kita harus cek limit kiri dan limit kanannya. Kalau limit kiri, ini 2, oh ya min 3 ya. Min 3 bagi 0 undefined ya. Nah, ini kita coba kerjakan ya. Nah, di sini berarti kita bisa menggunakan X sama dengan min 2 dikurang epsilon ya di sini.
Nah, berarti kalau kita masukin, berarti di sini ada min 2 dikurangi epsilon dikurangi 1. Terus yang bawahnya min 2 kurangi epsilon ditambah 2. Nah, jadi apa nih? Yang atas jadi apa? Apa? Min 2 kurangi epsilon dikurangi 1. Min 3 dikurangi epsilon. Kalau yang bawah 0 dikurangi epsilon atau simply minus epsilon. Nah, sekarang di sini min 3 dikurangi epsilon. Min 3 dikurangi sesuatu yang sangat kecil. Kira-kira berubah nggak min 3-nya? Berubah jauh nggak? Enggak ya, berarti kita bisa tulis aja min 3 di sini. Nah, sekarang ada min 3 dibagi minus epsilon. Kira-kira hasilnya jadi apa? Minus sama minusnya jadi hilang kan? Nah, kalau 1 per epsilon tadi apa? Positif infinite. Nah, berarti limit kirinya positif infinite. Nanti kita bisa lihat grafiknya. Terus kalau min 2 positif, berarti kita bisa menggunakan minus 2 tambah epsilon ya di sini. Nah, di sini kalau kita masukin berarti min 2 tambah epsilon dikurang 1 dikurang min 2 tambah epsilon tambah 2. Nah, kira-kira hasilnya adalah yang atas jadi apa nih? Minus 3 tambah epsilon, yang bawah epsilon ya. Berarti di sini jadi minus 3 per epsilon. Nah, jadi ketika hal ini terjadi, limitnya ada atau enggak? Enggak ada. Yeah, that's not exist. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita lanjut. Yes? Jadi kondisi itu kita tinggal cek. Iya, benar. Tapi mungkin sebenarnya kalau misalnya kalau yang ini kan kita harus cek domain dulu kan ya. Sebenarnya harusnya cek domain. Domainnya itu adalah X harus lebih besar daripada 0 ya. Lebih besar sama dengan 0. Nah, ketika angkanya itu muncul di domain, nah itu baru kalian harus ngecek LHL sama MHL-nya. Jadi itu sih sebenarnya. Jadi ketika kapan kalian harus menggunakan LHL dan MHL, itu ketika teman-teman mencari domain, terus ternyata angkanya itu muncul di domainnya. Ini kan X menuju 0, ternyata 0-nya muncul di domain. Berarti teman-teman harus cek nih LHL sama MHL-nya. Yang ini juga sama. Kalau teman-teman cari domain, ini kan nggak boleh 0 kan? Ini juga nggak boleh 0. Makanya kita harus cek LHL sama MHL. Ya, iya, bisa. Ini kan sama aja kayak seperti ini ya. Ini sama aja kayak 3 dikali ya 1 per epsilon 3 dikali ini. Ya, ini juga sama seperti itu. Kalian catat dulu ya penilaian satu.
kalau yang dulu project function itu nggak boleh dimasukin apa kan kalau pernah harusnya kan nggak boleh dimasukin dua nggak boleh tuh kalau dimasukin dua nggak boleh terus min dua nya malah jadi batasan limit di sini Ya, mungkin kalau mau pakai pendekatan grafik untuk nomor 13 juga boleh ya. Kita coba gambar ya. yang nggak boleh nggak boleh kan X min 1 harus cek yang HRI per X plus 2. Nah ya, kalau ketika 0 ya gampang ya, 0,5 ya di sini. Nah, ketika limitnya menuju 0, dia simply minus 0,5 ya, dari kiri 0,5, dari kanan dia minus 0,5. Tapi kalau tadi soalnya aku rubah minus 2, kita lihat gambarnya kayak gimana. Limit kirinya sesuai dengan analisa kita ya. Limit kirinya plus infinite, benar ya? Plus infinite, limit kanannya minus infinite. Berjauhan, makanya limitnya nggak ada. Ini aku lupa tulis FKL ya di sini. Oke, paham sampai sini? Jadi dengan kita memahami konsep limit ini, kita bisa tahu nih gambar dari suatu grafik itu kayak gimana. Dia itu ke arah mana pada saat min 2. Misalnya kita mau tahu nih saat min 2 sebelah kirinya tuh nilainya berapa, dia ke arah mana nih grafiknya ya. Kita pakai limit, kita dapat di sini plus infinite. Oh berarti nanti gambarnya dia bakal naik di atas. Terus ketika min 2 sebelah kanannya kita bisa pakai limit juga, kita dapat di sini minus infinite. Jadi dia ke bawah. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ya, kita tadi mau kerjakan nomor 19 dan 20 ya. Yang bagian sini aku hapus ya. Nomor 19, limit X menuju 1 dari 2X kuadrat per X kuadrat min 1. Nah ini kalau kalian mau cek domainnya dulu boleh ya. Kita cek dulu domainnya. Berarti domain dari fungsinya apa? X kuadrat min 1 nggak boleh 0 kan ya? Bukan. Penyelesaiannya adalah X kuadrat min 1 bisa difaktorin nggak? X kuadrat min 1 bisa ya? X min 1 X plus 1 kan kalau difaktorin? Iya. Sehingga domainnya adalah X nya nggak boleh 1 atau X nya nggak boleh 1 ya. Nah, di sini di nomor 19 ini X-nya menuju apa? Menuju 1. Muncul nggak di sini? Muncul. Nah, ini pasti kita harus pakai limit kiri, limit kanan. Karena kalau kita substitusi apa yang terjadi? Undefined. Ya, ini jadi 2 per 0. Undefined di sini. Nah, kalau begitu cara kerjainnya gimana kalau pakai limit kiri, limit kanan? Nah, di sini kita akan menggunakan X sama dengan kalau limit kiri ya. Limit kiri berarti X sama dengan 1 kurang
kurang epsilon ya. 1 kurang epsilon. Terus di sini kita kerjakan ya, limit x menuju 1 dari sebelah kiri 2x kuadrat per x kuadrat min 1. Nah, kira-kira gimana nih? Nah, ini kalau dimasukin mungkin agak susah ya. 1 minus epsilon nanti dikuadrat-kuadratin itu agak susah. Nah, ini juga boleh teman-teman pakai pemahaman seperti ini. Jadi ini kan 1 dikurangi epsilon itu kan kecil banget ya. Kecil banget. Nah, di sini berarti kan sama aja kayak mendekati 1 ya. Nah, kalau yang di atas ini yang 2 kali x kuadrat itu pasti hasilnya kayak 2 dikali 1 kan. Berarti kalian boleh simply tulis aja 2 dikali 1 di sini. Nah, tapi yang permasalahannya yang merupakan yang membuat fungsi ini jadi undefined, baru kalian harus pinjam di sini. 1 dikurangi epsilon. Berarti nilainya kira-kira berapa tuh? 0,9 something lah ya. 0,9 something dikuadratin. Terus dikurangi 1. Iya, berarti jadi apa? Iya, benar. Ini kan kalau kita masukin nih, kita kasih angka ini juga deh, 0,999 kan ya. 0,999 kalau dikuadratin, iya, angkanya juga bakal lebih kecil kan daripada min 1-nya. Pasti di sini kalau ketika di min 1 nih, yang ini hasilnya minus epsilon. Nah, jadi hasilnya ini apa nih? Untuk LHL-nya berarti kan 2 per minus epsilon, berarti minus. Nah, untuk LHL-nya juga sama. Kita bisa misalkan 1 ditambah epsilon. Ini kan sama juga kayak 1, sama juga kayak 1,001 lah ya. Nah, kita masukin ke sini. Limit x menuju 1 plus limit x menuju 1 dari sebelah kanan. Di sini kita juga bisa mengerjakan dengan cara yang sama. Berarti di sini 2 dikali 1. Terus di sini x kuadrat ketika limit kanan. Kira-kira hasilnya lebih gede daripada 1 atau lebih kecil daripada 1? Lebih besar. Berarti lebih besarnya tapi sedikit aja. Sedikit. Lebih besar sedikit daripada 1 terus dikurangi 1. Kira jadi apa? Epsilon. Jadinya di sini infinity. Ya, jadi kesimpulannya nomor 19 does not exist. Kalau mau lihat secara grafikal juga boleh ya. Kita lihat ketika x-nya menuju 1 ya. Dari kiri dia ke bawah, dari kanan dia ke atas. Oke, mungkin kita lanjut ke subtopik berikutnya ya. Karena takut nggak kurang. Belajar.
Nanti nomor 20 ini fungsinya sama ya. Sebenarnya fungsinya sama. Cuma limitnya aja beda. Limitnya X menuju -1. Nah, di sini -1, kalau tadi kita cek domainnya keluar juga ya. Nah, aku mau tahu kalian bisa nggak dapetin limit kiri sama limit kanannya dan kesimpulannya apa. Itu buat PR aja. Kita lanjut dulu ya. Sebenarnya kalau teman-teman plot ke GeoGebra udah kelihatan sih nilai limit kirinya berapa, limit kanannya berapa. Tapi kita coba, tapi kan nggak mungkin kalau di ujian kalian pakai GeoGebra. Jadi kalian harus bisa mengerjakan dengan cara yang ini juga ya. Oke, kita akan ke nomor 21 ya. Papan sebelah kiri akan aku hapus ya sebentar lagi. Jam sekarang. Latihan dah. Mana tambah sih? Oke, papan sebelah kiri bisa aku hapus ya.